Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, saudara-saudari sekalian yang semoga selalu mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih istiqomah di atas Islam, iman, dan menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah melaksanakan sholat fardu, sholat maghrib yang barusan kita laksanakan secara berjamaah. Semoga diantaranya dengan sebab sholat, terlebih kalau kita usahakan untuk benar-benar baik dalam melaksanakan sholat menurut standar syariat, yaitu berusaha mengikuti sifat salat Nabi SAW, gerakannya, bacaannya, dan juga jangan dilupakan kondisi hati dan pikiran ketika sedang sholat, yang disebut oleh para ulama ruhus sholat, yakni hudurul qalbi, rohnya salat, hadirnya hati dalam bingkai salat. Ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu merupakan sebuah doa yang sangat utama, karena memang kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang paling utama dalam hidup ini, yaitu as-sabat 'alal hidayah. Tetap konsisten, tetap istiqomah di atas hidayah. Maka kalau doa kita ini kita baca dengan ikhlas dan khusyuk, maka harapan besarnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa tersebut, maka Allah punya kehendak dan cara bagaimana agar kita tetap istiqomah di atas hidayahnya. Ketika kita pun lalai, karena kita mudah lalai, ketika kita terseret oleh arus yang tidak sedikit dari hamba-hamba Allah yang memang kurang bersungguh-sungguh dalam beragama, ketika kita mungkin mengalami apa yang disebut dengan futur iman, kelesuan, kelemahan iman, karena sisi lain kita melakukan sebab tadi, membaca dengan khusyuk dan yakin, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah sadarkan hati kita, atau mungkin Allah pertemukan kita dengan seseorang yang membuat kita
akhirnya semangat kembali untuk melaksanakan agama. Atau mungkin tiba-tiba ketika kita sedang melamun, karena kadang-kala kita ini suka melamun, Allah belokkan pikiran kita memikirkan tentang akhirat. Atau ketika kita berjalan tiba-tiba mendengar lantunan ayat Al-Quran yang jelas terdengar dan kita tahu terjemahan serta artinya dan itu mengena ke dalam hati kita, maka sontak kita pun jadi sadar. Mungkin seperti itulah, atau yang lainnya yang kita tidak tahu. Bagaimana caranya Allah subhanahu wa ta'ala menjaga hidayahnya yang memang sebelumnya telah Allah anugerahkan kepada kita. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian kita. Jadwalnya membahas kitab Riyadhus Shalihin, masih bab fit ta'awun 'alal birri wat taqwa, bab tentang kerjasama bahu-membahu dalam kebajikan dan dalam ketakwaan. Yang pada pembahasan yang lalu kita membacakan penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, yaitu tentang satu kaidah yang disebut dengan al-qaidatul ammah, kaidah secara umum, anna man a'ana syakhsan fi ta'atin min ta'atillahi kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'an. Bahwa siapa yang membantu, menolong, menopang, mendukung, memfasilitasi orang lain, bukan dia, orang lain yang melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia walaupun tidak melakukan amal ketaatan itu, tapi mendukung, memfasilitasi, dia pun mendapatkan pahala, ya, seperti pahala orang yang dia dukung dalam melakukan ketaatan itu, tanpa pahala orang yang beramal yang dia dukung itu dikurangi sedikit pun juga. Jadi tetap sama-sama utuh mendapatkan pahalanya masing-masing. Ini untuk sekedar mengingatkan kembali satu kaidah yang sangat penting, ya. Dan ini merupakan kesimpulan diantaranya dari beberapa ayat Quran dan hadis yang kita baca dalam bab ini. Maka ini juga sisi yang lain, ketika kita ada uzur atau kelemahan untuk melakukan suatu ketaatan, maka kita bisa melakukan sisi lain yang kita memang mampu, tapi sisi lain itu pun mendukung, ya, memfasilitasi dari ketaatan yang kita memang sedang ada uzur sehingga belum mampu melaksanakannya. Ya, disampaikan hadis seperti yang kita telah baca, gitu ya. Barang siapa, kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, barang siapa yang memfasilitasi orang yang berperang di jalan Allah, ya mungkin kendaraannya, mungkin logistik, ya, makanannya, persenjataannya, dia memiliki harta, dia dukung, dia infakkan itu fisabilillah untuk memfasilitasi mujahid di jalan Allah, sekalipun dia tidak berangkat, gitu. Mungkin ada uzur, gitu ya. Walaupun tidak harus sakit udurnya, kan, tidak harus semua orang berangkat berjihad di jalan Allah. Karena hukum asal dari jihad fisabilillah adalah fardu kifayah, tidak harus semuanya berangkat. Bolehlah dia sibuk untuk mencari harta untuk kebaikan. Sebagian hartanya dia alokasikan untuk pembiayaan jihad fisabilillah, membiayai, memfasilitasi orang yang berjihad di jalan Allah. Ya, maka kata Nabi SAW, faqad ghaza, dia pun telah berperang. Artinya dia mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berperang. Nah, ini.
Jadi ini salah satu dari ya bisa dikatakan kecerdasan di dalam beramal. Ketika satu pintu tertutup bagi kita, masih ada mungkin di sana pintu-pintu lain yang terbuka yang bisa kita masuki, padahal dalam tema yang sama dan bahkan pahalanya sama. Kita lanjutkan pembacaan hadis berikutnya. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi keduanya, yaitu Abdullah dan Abbas bin Abdul Muttalib. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqiya rukban birrauha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan sekelompok orang di daerah Rauha. Rauha ini sebuah daerah yang terletak antara Makkah dan Madinah. Ya. Faqal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Manil qaum?" Siapakah kaum ini? Kalau para sahabat ya yang lain menjawab, "Al-muslimun." Rombongan ini adalah orang-orang Islam. Ya, kaum muslimin. Faqalu, kemudian mereka balik bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man anta?" Siapa engkau? Jadi belum kenal. Artinya belum kenal itu belum ketemu ya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum melihat langsung sosok fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu hanya kabar saja yang sampai kepada mereka tentunya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi orangnya belum ketemu. Maka mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Siapa engkau?" Nah, kadang kita kan juga seperti itu ya. Udah mendengar namanya siapa fulan. Ya mungkin banyak yang kenal, tapi belum ketemu orangnya yang mana gitu kan. Iya. Nah, seperti itulah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Rasulullah. Nah, tentu waktu itu kaum muslimin tahu siapa Rasulullah, yaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Farafa'at ilaihi imra'atun sobiyan. Kemudian ada seorang wanita yang mengangkat anaknya, anak masih kecil, sobi, belum balik, bahkan juga belum mumayyiz, ya, masih kecil. Mumayyiz menurut para ulama sekitar umur 7 tahun. Jadi kalau belum mumayyiz, ya belum mencapai usia 7 tahun. Mungkin seperti anak ini belum 7 tahun kayaknya. Ya. Nah, itu sobi itu namanya. Sobi ya. Nah, balita itu sobi, bayi di bawah 5 tahun ya. Nah, kalau antum kan bayi di atas 5 tahun antum ya. Lebihnya ini yang banyak gitu ya. Jadi seorang wanita tiba-tiba mengangkat, ya mungkin dengan cara memangkunya gitu, ditunjukkan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, farafa'at ilaihi, ditunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kemudian wanita ini berkata, "Alihadza hajjun?" Apakah untuk anak ini, untuk sobi ini dia mendapatkan pahala haji? Ya. Nah, nanti kita akan sampaikan penjelasannya ini. Kalau di sini kan hanya singkat saja. Kalau langsung bertanya masalah haji, ya. Apakah anak ini mendapatkan pahala haji? Ya. Apakah anak ini sah hajinya? Begitulah kurang lebih. Ya. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am walaki ajrun." Singkat ya. Sabda Nabi kan singkat, tapi jelas. Na'am, iya. Artinya sobi ini ibadah hajinya sah, dapat pahala, dan kamu ibunya ini
dapat pahala juga. Masing-masing dapat pahala. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis yang singkat ini ada beberapa faedah yang merupakan ilmu bagi kita tentunya ya. Kita bacakan saja penjelasan dari Al-Allamah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala ya. Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan pada apa yang telah beliau nukil dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan serombongan orang di daerah Rauha. Nah, Rauha itu satu daerah yang berada di antara Makkah dan Madinah ya. Dan kisah ini atau cerita ini berkaitan dengan haji wada ya. Haji perpisahan, haji yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir kalinya. Tapi menurut penelitian dan memang benar disepakati oleh para ulama, haji wada itu sekalipun disebut haji yang terakhir, bukanlah diawali dengan haji-haji sebelumnya. Haji wada ini haji yang pertama dan sekaligus yang terakhir yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana juga Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menjelaskan demikian. Adapun sebelumnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan ibadah ke tanah suci bukan haji tapi umroh sebanyak 3 kali. Jadi umroh 3 kali, kemudian haji sekali. Kemudian setelah itu beberapa bulan setelah itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Oleh karena itu menurut Ibnu Umar radhiyallahu anhu ya, ketika beliau ditanya oleh seseorang ya tentang bolehkah seseorang itu belum melaksanakan haji kemudian umroh duluan, jawabannya boleh, karena Nabi pun melakukan hal itu. Beliau melakukan umroh sebanyak 3 kali, baru setelah itu haji, dan hajinya pun haji tamattu, artinya di dalamnya ada umroh juga. Ya, di dalamnya ada umroh juga, gabungan antara haji dengan umroh, sehingga umrohnya bisa dikatakan 4 kali, hajinya cuma satu kali. Ya, maka jangan ada keraguan ya. Dan ini pertanyaan sering muncul di antara kita, karena memang untuk melaksanakan ibadah haji ini ya, aturan dari pemerintah kita memang tidak segera berangkat, apalagi haji reguler, menunggu cukup lama ya. Mungkin sekarang berapa ya Pak Abu Bakar? 25? Hah? 25 ya? 28 ya? 28 tahun gitu, nunggunya coba ya. Antum sekarang misalnya usia 40 tahun gitu kan, daftar haji reguler, insya Allah berangkatnya ketika berumur 68, nah, sudah tua, gitu. 68, fisiknya sudah melemah. Nah, maka tidak ada salahnya, ya, kalau memang memiliki kemampuan, baik fisik maupun maliyah, harta, umroh dulu, gitu. Kalau umroh kan segera berangkat, dan itu tidak masalah dalam pandangan syariat gitu. Dan mudah-mudahan dengan dia terlebih dahulu melaksanakan umroh sebelum haji, hajinya nanti insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Nah, jadi ini tentang haji wada ya. Jadi peristiwa ini berkaitan hadis tadi adalah pada haji wada ya. Berarti di situ juga Nabi SAW melaksanakan ibadah haji, ya, bertemu dengan serombongan orang, dan mereka adalah kaum muslimin yang juga sama-sama melaksanakan ibadah haji. Ya. Kemudian Nabi SAW bertanya, manil kaum? Siapa kaum ini? Para sahabat menjelaskan al-muslimun, ya, kaum muslimin. Ya. Dan seterusnya hadis ya yang sudah kita baca tadi. Nah, maka dari hadis ini ada beberapa faedah atau pelajaran yang harus kita ambil.
Yang pertama adalah yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala sesuai dengan judul dari babnya ini, bahwa orang yang menolong orang lain, membantu orang lain yang melaksanakan ketaatan, maka dia pun mendapatkan pahala. Nah, dalam hadis ini yang sudah kita baca, seorang wanita dia membawa anaknya ya untuk juga melaksanakan ibadah haji. Ya, yang tentunya karena masih kecil, masih sobi, tentu ibunya yang banyak membantu si anak ini untuk bisa sama-sama melaksanakan ibadah haji, rukun demi rukun, kewajiban-kewajiban dilaksanakan, kan gitu. Ya, mulai dari ihram, kemudian tawaf, sa'i, wukuf dan seterusnya. Ya. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lahu hajjun walaki ajrun. Si anak ini, si sobi ini mendapatkan pahala haji dan juga ibunya mendapatkan pahala. Ya, artinya apa? Pahala selain dari ibunya yang melaksanakan haji juga. Selain dari ibadah haji yang dilaksanakan oleh ibunya, ibunya pun plus mendapatkan pahala dengan sebab memfasilitasi anaknya, dengan sebab membantu anaknya dalam melaksanakan ibadah haji. Jadi boleh kita katakan pahalanya double gitu deh. Pahala pertama dari ibadah haji si wanita ini sendiri, pahala yang kedua didapat karena ibu ini membantu, bahkan terus-terus mengawal anaknya dalam melaksanakan ibadah haji. Maka ibu ini pun mendapatkan pahala dengan sebab ini. Ya. Nah, kemudian di dalam hadis ini juga terdapat faedah sisi lain ya, bahwa hendaknya seseorang itu bertanya ya dari orang lain yang dia belum mengenalnya ketika adanya satu kebutuhan yang mendorong untuk hal itu. Ya. Karena kita bisa mengambil dari apa yang diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bertemu dengan satu kaum yang beliau belum mengenal mereka. Maka Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, manil qaum, siapa kaum ini? Ya, jadi Nabi melakukan suatu identifikasi dulu gitu. Ya, beliau khawatir kaum ini adalah musuh, gitu. Ya, dari kalangan orang-orang kafir, dari kalangan orang-orang musyrik, sehingga nanti dikhawatirkan akan mendatangkan mafsadat atau keburukan karena musuh. Mungkin pengkhianatannya, ya mungkin tindakan kedolimannya. Nah, maka ini yang disebut dengan hajah. Apa hajah? Ada satu keperluan yang mendesak untuk Nabi mengetahui identitas kaum tersebut. Ya, sehingga kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, manil kaum, siapakah kaum ini? Gitu kan? Adapun kalau tidak ada hajat yang mendorong untuk hal itu, untuk mengidentifikasi tadi, maka tentu tidak layak, bahkan tidak sopan untuk bertanya-tanya siapa kaum, siapa kamu, itu tidak sopan. Ya. Ketika misalnya kita sudah mengenal seseorang, mungkin dari ciri-cirinya dan sebagainya lah, ya. Dan bahkan kita sudah kenal mungkin namanya, pernah ketemu, kan tidak pantas kalau kemudian bertanya lagi, siapa kamu ini? Nah, ini kan gak sopan. Bisa jadi orangnya akan tersinggung. Ya, dan ini masuk ke dalam setidaknya perkara yang sia-sia. Perkara sia-sia, tidak ada hajat yang mendorong untuk bertanya tentang identitas seseorang ataupun satu kaum. Ya, dan termasuk bagusnya Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Nah, akan tetapi sekali lagi apabila ada hajat
ada keperluan yang mendorong untuk bertanya tentang identitas seseorang ataupun satu kaum, maka itu adalah hal yang baik dan ini dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Ini faedahnya di sini. Gitu. Kemudian yang berikutnya, faedah yang berikutnya. Di dalam hadis ini terdapat dalil bahwa jika seseorang menyebutkan sifat atau jati dirinya dengan sifat-sifat yang terpuji tanpa ada maksud untuk membanggakan diri, tetapi tujuannya adalah untuk memperkenalkan diri, maka itu la ba'sa bih, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Karena apa? Karena dicontohkan dalam cerita tadi. Ketika Nabi SAW belum tahu kaum tersebut, ini kalau diperjelas atau diperinci ceritanya, Rasulullah menyuruh para sahabat untuk menanyakan mereka. Artinya menyuruh sahabat, sebagian sahabat untuk menanyai mereka itu siapa. Maka para sahabat pun bertanya kepada mereka, antum, ya, man antum, siapa kalian ini? Maka mereka, kaum itu mengatakan, nahnu al-muslimun, kami ini kaum muslim. Ini kan al-muslimun, ini kan suatu gelaran atau suatu predikat yang menunjukkan sifat terpuji. Nah, maka selagi tujuannya bukan untuk membanggakan diri, tapi untuk menyebut identitas, boleh. Sebagaimana mungkin ada seseorang mengatakan, saya ini orang mukmin, bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk memperjelas identitas, memperjelas status. Bukan orang kafir, dia mengatakan saya mukmin, tidak apa-apa. Bukan dengan tujuan untuk apa? Membanggakan diri. Termasuk lebih khusus lagi, ada seorang muslim, seorang mukmin, lalu dia mengatakan saya salafi, saya al-asari. Kalau tujuannya untuk mengidentifikasi diri, tujuannya ya untuk memperjelas bahwa akidah dan manhaj dalam Islam yang benar adalah mengikuti akidah dan manhaj salaf, dalam hal ini adalah terutama para sahabat, sehingga ini adalah ada satu kebutuhan untuk mengatakan seperti itu, tidak ada juga suatu kesombongan, tidak, maka boleh. Ya. Karena memang melihat situasinya ketika mungkin orang bingung, ini kaum muslimin dari kelompok mana ini, pahamnya apa ini, alirannya apa ini, gitu loh. Kelompok sufi, kelompok syiah, khawarij, atau yang lainnya. Maka seseorang ini terpaksa menyebutnya tentu bukan saya muslim, bukan begitu. Karena yang tadi pun yang disebutkan tadi itu mereka menisbatkan diri mereka kepada Islam, mereka muslimun secara zahirnya, ya kan? Jadi belum menjawab pertanyaan kalau dikatakan saya muslim, gitu. Oleh karenanya terpaksa mengatakan saya salafi, saya muslim salafi, saya muslim al-asari, nah gitu. Itu tidak masalah, ya. Malahan kalau kemudian dalam konteks tadi ditanya siapa kamu, dijawab saya muslim, ini kebiasaan orang Syiah. Orang Syiah kalau ditanya siapa kamu, nggak mungkin dia mengatakan saya Syi'i, nggak mungkin, karena dia bertakiyah. Biasanya dia akan mengatakan saya muslim. Nah itu. Lalu menyampaikan ayat Al-Quran, huwa sammakumul muslimina min qablu, ya. Allah pun menyebut kalian itu dari sejak dahulu kala sebagai orang Islam, gitu. Benar jawabannya, tapi tidak tepat karena konteksnya apa? Konteksnya itu semua orang tahu mereka muslimun, cuma golongan apa? Pahamnya bagaimana? Gitu. Nah, jadi semacam itulah, tanpa ada maksud membanggakan diri itu boleh. Demikian juga ketika Nabi SAW, kembali kepada hadis ini, ditanya oleh mereka, man anta, siapa engkau? Maka
Rasulullah SAW menjawab, ana Rasulullah. Ini suatu predikat yang sangat tinggi dan sangat mulia. Tapi tidak ada kesombongan pada Nabi SAW ketika menyebut ana Rasulullah. Ya. Tujuannya untuk menjelaskan. Tujuannya adalah nanti tentunya berkonsekuensi hukum. Bagaimana kaum muslimin ketika berbicara kepada Rasulnya, Nabinya. Itu kan tentu berbeda adabnya ketika berbicara kepada selain Rasul. Gitu kan. Segala perintahnya, segala larangannya Rasul ditaati. Tapi kalau selain Rasul, dari umatnya Rasul, tidak ada kemutlakan untuk mentaatinya. Nah gitu kan. Ya, jadi harus kita mendudukan permasalahan, tidak menggebyah-uyah atau mengeneralisir suatu permasalahan. Wah, kok di sini ada kesombongan, di sini ada keangkuhan, kok Nabi menyebut bukannya ana Muhammad bin Abdillah, kok menyebut Rasulullah gitu. Nah, itulah maksudnya. Dan itu tentu memberikan pelajaran bagi kita. Gitu. Ya. Boleh seperti itu. Kemudian faedah yang lain, di dalam hadis ini terdapat dalil juga bahwa seyogianya bagi seseorang untuk menggunakan waktu sebaik-baiknya ketika berada bersamaan dengan ahlul ilmi, ya. Ketika dia bertemu dengan seseorang yang memiliki ilmu, artinya tidak disia-siakan dan tidak dilewatkan. Ketika bertemu dengan ahlul ilmi, dia akan mendapatkan ilmunya. Dengan cara apa? Bertanya. Ya. Dari mana ini? Nah, dari hadis tadi. Ya. Setelah, singkat cerita, setelah Nabi mengatakan, Rasulullah, saya ini utusan Allah. Maka ada salah seorang dari kaum tersebut, yaitu bahkan seorang wanita, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan sambil mengangkat anaknya yang dia bawa dalam melaksanakan ibadah haji, alihada ajrun, alihada hajjun, ya. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, na'am walaki ajrun. Berarti kan ilmu itu dari siapa? Dari orang yang memiliki ilmu. Dalam hal ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian juga kita kalau ditakdirkan bertemu dengan ulama, seseorang yang memiliki ilmu yang banyak dalam agama Islam, ya. Apalagi memang waktunya juga memungkinkan, ya, untuk kita bisa mendulang ilmunya, maka alangkah baiknya ini jangan dilewatkan, gitu loh. Dan ini salah satu dari kiat-kiat sebagai thalibul ilmi agar dia memiliki ilmu yang banyak, agar dia cepat mendapatkan ilmu. Tidak disia-siakan kesempatan ketika bertemu dengan seorang ulama untuk bertanya atau bagaimana menggali ilmunya, gitu. Sehingga dia mendapatkan ilmu, bahkan dengan cara yang mudah. Itu faedahnya. Ya, dan kita dulu di pesantren, ya, memang dianjurkan untuk hal itu. Kadang-kala kedatangan tamu dari, ya, Timur Tengah, ya, dari Saudi atau yang lainnya, dia seorang alim, seorang ulama, ya, menyampaikan muhadarah, menyampaikan ceramah, dan biasanya kita juga sudah siap-siapkan ada pertanyaan, gitu kan. Terutama hal-hal yang ketika belajar di pesantren kita belum mendapatkan penjelasan yang lengkap, atau ada suatu muskilah, kesulitan dalam memahami suatu ilmu. Nah, kesempatan ini kita tunggu-tunggu. Nah, nanti ada syekh ini datang, kita siapkan pertanyaan ini, bagaimana jawaban beliau. Nah, begitu. Ini ada sunnahnya ini dari salaf kita, dari para sahabat, ya, yang di situ tentu disetujui oleh Nabi SAW. Nabi tidak mengingkari apa yang dilakukan oleh wanita ini.
Tidaklah Nabi mengatakan, kenapa kamu kok baru kenal aja sudah tanya-tanya gitu. Enggak. Malah Nabi menjelaskan. Ya kan? Berarti ini juga bagian dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk mendulang ilmu ketika bertemu dengan ahlul ilmi. Gitu. Kemudian, nah ini yang menjadi pembahasan kita ini. Di antara faedahnya yang lain, ketika seorang anak kecil, sobi dalam bahasa Arab, dia melaksanakan ibadah haji, ya demikian dia didampingi oleh walinya, misalnya orang tuanya, ya maka si sobi ini, anak kecil ini dapat pahala. Mungkin selama ini kita menyangka anak kecil belum balik, dia ibadah ataupun dia melakukan dosa, enggak mendapatkan pahala dan enggak mendapatkan dosa. Gitu. Apalagi dikaitkan dengan sabda Nabi SAW di hadis yang lain. Rufi al-qalamu an salas. Pena malaikat pencatat diangkat dari 3 kelompok manusia. Di antaranya as-sobi hatta yahtalim. Dari anak kecil sampai dia balik, kan gitu. Tetapi kita temukan di hadis yang lain yang kita baca sekarang ini, ternyata ada perincian masalah itu. Gitu. Bisa dipahami ya? Ketika seorang wanita menunjukkan anaknya yang dia ajak melaksanakan ibadah haji, kemudian bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, alihada hajjun, apakah si anak ini dapat pahala dari hajinya? Kata Nabi apa? Naam, iya. Lah itu. Terus bagaimana mengkompromikan antara dua hadis ini yang kelihatannya sepertinya bertentangan? Maka jawabannya tidak bertentangan. Terus bagaimana penjelasannya? Ya ini yang akan kita baca. Gitu. Jadi anak kecil itu yang melaksanakan ibadah haji bersama walinya, dia dapat pahala. Sehingga wal hajju yakunu lis-sobi la lil wali. Ibadah haji yang dilakukan oleh si anak kecil itu ya pahalanya untuk anak kecil itu, bukan untuk walinya. Walinya dapat pahala dari sisi yang lain, yaitu apa? Itu tadi, ta'awunnya, membantunya, mengawalnya, membimbingnya, kan gitu, memenuhi kebutuhannya gitu. Dari sisi itu ya, karena sungguh telah beredar pemahaman di antara sebagian orang bahwa si anak kecil itu hajinya, pahala hajinya untuk orang tuanya gitu. Maka kata Syekh Utsaimin, wa hadza la aslalahu, tidak ada dalilnya, tidak ada asalnya. Yang benar apa? Bal hajjus sobi lahu, ya, ibadah haji yang dilakukan si anak kecil itu pahalanya kembali kepada si anak itu. Dalilnya mana? Itu tadi Nabi mengatakan na'am. Ketika wanita itu mengatakan alihada hajjun, na'am jawabannya. Itu. Sehingga kesimpulannya fal hajju lahu, fal hajju lis-sobi, haji itu kembali pahalanya untuk si anak itu. Ya. Dan kaedahnya apa? Mengenai anak kecil yang beramal, apakah amal baik atau buruk? Ya, dijelaskan di sini annas-sobi bal kullu man dunal bulugh yuktabu lahul ajru wa la yuktabu alaihil wizru. Nah, di sini sisi pengkompromiannya. Anak kecil, ya, bahkan setiap anak yang belum mencapai usia balik, ya, walaupun sudah mumayyiz tapi belum apa? Belum balik, ya. Maka kalau dia melakukan amal kebaikan diberi pahala, yuktab lahul ajru, dicatat untuknya pahala. Wala yuktabu alaihil wizru, kalau melakukan perbuatan dosa tidak dicatat dosa. Nah, itu bedanya. Ya, jadi yang dimaksud dengan
pena diangkat dari 3 kelompok manusia, di antaranya anak kecil, ya. Itu ketika anak kecil melakukan kesalahan menurut syariat tidak dicatat apa? Dosa. Paham ya? Tapi kalau anak kecilnya melakukan kebaikan, dia sedekah katanya karena Allah lah ya, gitu kan? Dia dapat pahala. Nanti digabungkan dengan pahala setelah dia balik. Nah, mudah-mudahan ya kita ingat-ingat ketika masih kecil nih, ya mungkin suka berbuat baik tuh, ikut bapaknya sholat. Mana tadi anak kecil? Oh, ikut ngaji, dapat pahala, ya. Oh, itu walaupun belum paham noleh nang bapaknya, dia dapat pahala. Bukan dikayak no bapaknya, enggak, bapaknya dapat sendiri lain gitu. Ya, gitu. Di situ. Jadi kalau urusan pahala, walaupun seseorang belum balik, Allah berikan pahalanya. Ya, kalau dosa enggak dicatat dosa. Nah begitu. Ya. Nah berkaitan dengan anak kecil ini juga mirip dengan orang-orang kafir yang kemudian masuk Islam. Ya, dalam hadis Bukhari juga itu ada. Orang kafir, orang musyrik sebelum masuk Islam, ya. Maka apa? Al-Islamu yahdam ma qablahu. Masuknya dia kepada Islam itu menghapus semuanya. Maksudnya apa? Menghapus dosa-dosanya. Kalau pahala, kalau kebaikan enggak, tetap ada. Itulah maha baiknya Allah Subhanahu wa taala. Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, gitu. Ya, ada orang bisa disebut mu'alaf baru masuk Islam, gitu kan? Maka dengan sebab masuk Islamnya seluruh dosa-dosanya ketika dia kafir, ketika dia belum memeluk Islam dihapus oleh Allah. Tapi kebaikan-kebaikannya, mungkin pernah nolong orang, gitu kan? Mungkin dia pernah bersedekah, gitu. Itu dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dia masuk Islam. Karena apa yang dia lakukan memang sesuai dengan syariat Islam. Ya, jadi demikian bisa dipahami ya. Nah, jadi ilmu buat kita seperti itu. Ini anak-anak kecil diajak kebaikan, pahala untuk mereka. Digabungkan nanti insya Allah kalau umurnya panjang dengan amal-amal kebaikan setelah apa? Balik. Kalaupun dosa, kalau dosa tidak dicatat. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dan saya kira juga sekaligus dengan datangnya waktu salat Isya kita akhiri sajalah pengajian kita sampai di sini ya, karena juga ini masih relevansi dengan situasi pandemi corona. Jadi kajiannya ya kita persingkat saja seperti ini. Mudah-mudahanlah kehadiran kita dengan niatan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ya, Allah catat sebagai pahala-pahala buat kita, dan semoga juga iman dan ilmu kita ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.